narasumber yang akan memberikan materi-materi khusus terkait pelatihan musik kecapi. Dan untuk pada hari ini, materi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Rahim, yang mana akan membawakan materi tentang Perda Pemajuan Kebudayaan. Kepada Bapak dengan ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Mungkin masih jarang ya ketika salam budaya. Mungkin di level provinsi sering diucapkan untuk komunitas-komunitas budaya. Yang saya hormati Bapak pemateri untuk sesi kedua tentang pengenalan musik tradisional baik dari sejarah dan fungsi dan karakteristiknya. Hari ini saya diberi tanggung jawab oleh panitia untuk memberikan sedikit pengenalan atau perkenalan terhadap Perda nomor 13 tahun 2021 tentang pemajuan kebudayaan. Yang saya hormati para pembina sanggar yang sempat hadir pada hari ini dan pembina dari sekolah-sekolah se-Kabupaten Wajo, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada kesempatan ini saya sangat senang karena pembina kesenian itu menjadi ujung tombak di sekolah atau memiliki peran vital dalam kegiatan kita tentang berkesenian dan berkebudayaan. Walaupun secara umum nanti Perda ini akan memberikan peluang kepada kita sekaligus tantangan kepada kita di level pendidikan, bagaimana kita bisa memajukan kebudayaan kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Baik, untuk mengefektifkan waktu karena mohon izin Bapak, waktu saya sebenarnya menurut waktu yang diberikan panitia itu mulai sampai jam 10.15, mulai 15 menit kemudian saya merekomendasikan nanti membantu kita untuk di level kabupaten mengembangkan. Oh, tidak ada ya? Oke, baik. Kalau begitu kita lihat latar belakang Perda ini. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Kabid Kebudayaan itu sudah menyampaikan bahwa kebudayaan itu menjadi jati diri kita. Hal tentang warisan budaya kita untuk yang kita akui dan sebenarnya lahirnya Perda ini. Walaupun kalau kita telusuri lagi lebih ke belakang sebenarnya dalam peraturan Undang-Undang Dasar kita sebenarnya di pasal 6 dan pasal 32 Undang-Undang Dasar kita itu sudah menyinggung secara langsung bahwa negara menjamin hak masyarakat untuk mengembangkan budaya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 untuk menanggapi, maka lahirlah di tahun 2017 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan yang kemudian kita tanggapi di tahun 2021 dengan menyusun Perda yang lebih teknis di tingkat daerah. Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang kemudian di tahun 2021 di Desember kita menetapkan Perda tentang pemajuan kebudayaan. Nah, Perda ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada peranata pendidikan. Setelah saya pelajari dan diskusi dengan teman-teman, sebenarnya kecapi ini belum resmi kita daftarkan atau belum kita daftarkan menjadi warisan budaya kita. Yang terdaftar itu sampai sehari ini yang saya tahu itu baru gambus yang terkait, mungkin bukan alat musiknya ya, tapi
tradisinya yang kita daftarkan dan itu sudah diakui. Justru itulah yang pertama kali kita daftarkan. Dan nomor 13 ini setidaknya menunjukkan secara spesifik bagi kita di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu peran guru dalam berkesenian. Walaupun di dalamnya juga Perda itu juga mengatur bagaimana peran Dinas Pariwisata dalam memajukan kebudayaan. Tapi kita dalam konteks ini karena kita hari ini pesertanya adalah guru pembina kesenian, jadi kita akan fokus bagaimana peran kita sebagai guru dalam pemajuan kebudayaan. Selanjutnya, bagaimana pendidikan dan kebudayaan itu menjadi penting. Di Perda ini memberikan penjelasan secara eksplisit bahwa Perda ini mengamanatkan itu kepada daerah untuk membentuk karakter dan identitas kita dari daerah, provinsi ke pusat. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau yang sering muncul di media itu kan perdebatan kita siapa yang punya budaya reog atau batik di Malaysia. Nah, di undang-undang kita sudah mengamanatkan sebenarnya bagaimana tahapannya, didaftarkan di tingkat daerah, didaftarkan di tingkat provinsi yang nantinya akan diakui sebagai budaya nasional, yang nantinya kita bisa daftarkan ke UNESCO sebagai budaya bangsa Indonesia. Tahapannya seperti itu, tidak serta-merta tiba-tiba kita mengajukan klaim bahwa ini budaya bangsa Indonesia. Tetapi pada level daerah kita bisa mengklaim seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kanit Kebudayaan, kita sudah ada beberapa warisan budaya yang sudah kita daftarkan. Seingat saya ya, beberapa itu hanya warisan budaya tak benda itu termasuk gambus tadi, termasuk Lipat Sabit, termasuk kalau tidak salah yang terakhir tentang lawak Bali. Mengenai lagu Lipat Sabit nanti akan ada pengakuan-pengakuan lain. Saya tidak tahu sejauh mana rencana di bidang kebudayaan untuk mendaftarkan apa saja yang memungkinkan bisa kita daftarkan ke level provinsi kabupaten untuk kita mendapatkan pengakuan bahwa itu adalah milik kita. Termasuk cagar budaya yang tadi disinggung, kalau tidak salah cagar budaya itu lebih banyak ke yang di cagar budaya yang diakui itu ada 3 kalau tidak salah hari ini yang sudah mendapatkan sertifikat pengakuan. Itu yang di Tosora ada 3 situs di sana. Karena yang di Madukeleng ini, makam Madukeleng itu sudah diambil alih oleh provinsi, itu di bawah wewenang provinsi. Beberapa cagar budaya juga akan didaftarkan. Dasar-dasar hukum dari cagar budaya ini tetap mengacu kepada Perda ini. Perda ini sebagai acuan kita. Jadi bagaimana pendidikan dan kebudayaan itu, flashback lagi, kalau Bapak Ibu di sini yang mungkin yang sudah levelnya di atas tahun 2021 masih ingat dulu tidak ada bidang pendidikan, bidang kebudayaan di sini. Dulu urusan kebudayaan itu ada di pariwisata. Tapi sejak 2017-18 itu berpindah urusan kebudayaan ke Dinas Pendidikan. Dulu kan nama kita kan di sini cuma Dinas Pendidikan. Kemudian lahirlah peraturan daerah nomor 87 yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Bupati 162 yang mengamanatkan bahwa urusan kebudayaan yang tadinya berada di pariwisata itu dipindah ke Dinas Pendidikan. Jadi nama dinas artinya berubah dari Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun sejarahnya dulu memang kebudayaan itu selalu ada di Dinas Pendidikan. Jadi jangan heran Bapak Ibu, di beberapa wilayah termasuk Provinsi Sulawesi Selatan, urusan pendidikan dan urusan kebudayaan itu mereka pisah. Kalau di provinsi itu Dinas Pendidikan saja, sedangkan Dinas Kebudayaannya mereka tetap gabungkan ke Dinas Pariwisata. Jadi kita sedikit berbeda karena dulu pertimbangan kita ketika membentuk
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena kementeriannya dulu juga satu. Dulu namanya Pak Nadiem itu kan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian kita mengikut ke sana, lahirlah kemudian ditarik urusan kebudayaan dikembalikan ke pendidikan. Lahirlah Dinas Pendidikan di tahun 2017 itu, kalau tidak salah ya, sekitar 2017 tahun 2018. Dan kemudian ditanggapilah dengan beberapa peraturan bupati tentang tupoksi, sehingga secara regulasi urusan kebudayaan yang tadinya di pariwisata kita ambil alih, dan lahirlah Perda ini 2 tahun kemudian yang mengamanatkan bahwa salah satu hal penting dalam Perda ini adalah peranata pendidikan menjadi urusan kebudayaan yang wajib kita kelola di Dinas Pendidikan. Mungkin sejarahnya seperti itu, sehingga Perda ini lahir dari tanggapan mulai dari konstitusi Undang-Undang Dasar sampai ke pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lewat peraturan bupatinya. Jadi mungkin seperti itulah sejarah singkatnya kenapa kemudian Perda ini lahir dan mengamanatkan kita bahwa di dalam satu pasal, kalau misalnya sekitar pasal 20-an ke atas itu mengamanatkan peranata pendidikan itu menjadi bagian penting dalam menjaga garda terdepan dalam pendidikan kebudayaan di sekolah. Ini sebenarnya tujuan Perda pemajuan kebudayaan ini tercantum secara eksplisit di dalam Perda itu, tetapi saya coba merangkum bahwa setidaknya ada 5 hal yang harus kita ketahui bahwa tujuan dari lahirnya Perda ini adalah yang pertama melindungi dan mengembangkan budaya itu sendiri, khususnya kebudayaan yang ada di Kabupaten Wajo. Kedua, memberdayakan masyarakat. Kemarin 2 atau 3 hari yang lalu, hari Jumat atau hari Sabtu kemarin ya, itu sempat terjadi perdebatan di bawah di bidang perencanaan. Apa sebab kegiatan kita pada hari ini dengan rangkaiannya itu dikategorikan sebagai penggerak ekonomi. Jadi itu di Bapelitbang Banda, ketika diklik kegiatan kita hari ini, itu dikategorikan sebagai salah satu kegiatan yang bisa mengentaskan kemiskinan. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Padahal secara sekilas kalau kita lihat, apa sih hubungannya kebudayaan dengan pengentasan kemiskinan? Kenapa secara aplikasi yang ada di Bapelitbang Banda, ketika kita klik kebudayaan, itu dikategorikan sebagai salah satu program atau kegiatan yang bisa mengentaskan kemiskinan. Itu banyak orang yang di bawah tidak paham, makanya agak dosi kebudayaan mereka masuk kategori mengentaskan kemiskinan. Saya kemudian menjawab begini, kebetulan Perda itu saya hadiri, kebetulan Perda itu waktu itu sosialisasinya saya tahu. Memang pemerintah pusat itu sangat mengerti bahwa kemajuan kebudayaan itu bisa menggerakkan roda ekonomi. Saya beri ilustrasi begini. Ketika kita melakukan setiap tahun, sepanjang tahun malah setiap ada momen, kita melakukan kegiatan di bawah yang namanya pentas seni. Oke, ayo kita buka bersama. Berapa perputaran ekonomi yang terjadi di sana? Mulai dari tukang make up, transportasi, sewa kursi, sewa apa, sampai anak-anak kita punya konsumsi, orang tuanya ikut mengantar, penjual di luar itu ikut jualan, sehingga sampai akhirnya pembuatan alat musik yang ada sekarang di depan Bapak Ibu itu dikategorikan bisa secara eksplisit menggerakkan roda ekonomi masyarakat kita. Jadi itu yang dipahami, makanya perencanaan di bawah itu, di perencanaan kita di bawah itu bingung awalnya kenapa setiap kali muncul di aplikasi bahwa kenapa kegiatan kebudayaan selalu dianggap sebagai salah satu kegiatan atau program yang mengentaskan kemiskinan. Saya bilang kalau butuh kejelasan seperti itu silakan buka berapa banyak roda ekonomi yang bisa berputar gara-gara adanya kegiatan berkesenian kita, berkebudayaan kita. Itu bisa menggerakkan ekonomi. Oke, kita lanjut. Di dalam Perda ini juga mengatur adanya akses dan partisipasi dari seluruh stakeholder. Bahkan di dalam sanksinya, kalau kita baca secara spesifik Perda ini, itu ada bahwa masyarakat itu diminta atau tidak diminta
wajib kalau perlu harus menyampaikan, misalnya tadi yang disampaikan tadi berbicara tentang apa tadi, naskah yang akan didaftarkan. Jadi jangan salah paham ya Pak, jangan sampai makai lagi enggak naskahku cakap makitangi nalami pemerintah. Jangan berpikir begitu. Paling pemerintah akan melakukan pendataan bahwa si A punya ini di sini itu seperti itu. Pemerintah tidak akan mengambil alih karena itu milik Bapak dan Ibu, tidak akan dikuasai oleh pemerintah. Jadi maka dia tahu itu enggak agak laku lebih diakui sebagai cagar budaya atau warisan budaya atau pusaka, silahkan sampaikan. Itu akan dicatatkan oleh pemerintah bahwa itu ada itu. Nanti kiwajo misalnya lontara atau bagian kecil dari misalnya cerita Lagaligo, karena Lagaligo itu kan kalau kita tahu belum utuh secara penuh karena ada beberapa bagian yang belum terkumpul. Mungkin enggak tak ketemu bagian dari cerita itu yang menjadi bagian dari rangkaian itu, karena itu rangkaian terpisah-pisah, itu bisa didaftarkan, disampaikan. Ketika untuk jadi tidak akan diambil, cuma dicatatkan. Jadi jangan berpikir bahwa ketika saya sampaikan ke pemerintah akan diambil alih, tidak. Itu sudah diatur lebih jauh seperti itu. Ini yang keempat tadi yang sempat saya singgung adalah ekonomi budaya, tadi itu menggerakkan ekonomi kita, dan yang kelima dari tujuan Perda ini menjadi payung hukum kita dalam pelestarian warisan budaya kita. Oke, kita lanjut. Tadi disampaikan oleh Pak Kabi kalau tidak salah ya, objek kemajuan kebudayaan tadi itu sudah disampaikan secara sekilas tadi. Itu ada beberapa, setidaknya di dalam Perda ini memang sudah disebutkan bahwa itu ada tradisi lisan dan manuskrip, ada istiadat dan ritual seperti itu, seni termasuk dari tari, musik dan lainnya, termasuk sastra daerah kita, termasuk pemahaman tentang olahraga dan permainan tradisional yang tadi disampaikan juga Maka Dendeng itu. Saya malah berpikir bagaimana tradisi itu bisa kita daftarkan, tetapi memang akan menjadi sangat sulit dan prosesnya menjadi sedikit panjang karena dalam pendaftaran sebuah warisan budaya itu harus diawali dengan kajian akademik. Jadi seandainya di sini ada kita ingin mendorong sebenarnya mahasiswa kita dari Kabupaten Wajo, baik yang kuliah di Makassar, di sini, dimanapun, lakukan kajian-kajian tentang budaya kita, apapun itu. Kalau sudah ada kajiannya, itu akan lebih mempermudah oleh pemerintah untuk melakukan pendaftaran. Setidaknya mengurangi beban pemerintah untuk melakukan kajian terhadap warisan budaya tersebut. Misalnya nih ya, misalnya kita mendaftarkan Mesir Raya menjadi warisan cagar budaya, itu bisa dilakukan karena sudah unsur-unsur yang menjadi cakupan bagaimana dia menjadi kategori cagar budaya itu sudah terpenuhi semua. Baik risetnya sudah ada, umur cagar budaya itu sudah masuk kategori, memang sudah bisa didaftarkan. Tetapi saya lihat sampai hari ini belum sejauh itu karena dianggap belum krusial, karena tidak mungkin diakui oleh negara lain atau wilayah lain itu Masjid Raya. Itu sudah masuk kategori misalnya cagar budaya karena arsitek Istiqlal itu sama dengan arsiteknya Masjid Raya. Hanya dua yang dirancang oleh arsiteknya yang bukan agama Islam, Nasrani. Itu bisa dilakukan dengan sejarahnya, dengan latar belakangnya masjid itu bisa kita daftarkan sebagai cagar budaya. Mungkin kedepannya pemerintah daerah akan melakukan dan mendaftarkan itu, tapi saya lihat belum masuk dalam kategori prioritas. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ada 4 pilar kemajuan kebudayaan kita. Yang pertama itu adalah perlindungan. Kita harus melakukan upaya-upaya untuk menjaga keberadaan objek budaya itu. Yang kedua adalah pengembangan. Budaya itu akan terus berkembang sesuai eranya. Kita juga tidak bisa stagnan di situ. Misalnya dulu karya itu cuma seperti ini, silahkan berkembang sesuai eranya. Tetapi kita tetap melakukan dokumentasi, bagaimana melakukan riset bahwa itu idealnya seperti ini, masih tetap tercatat.
Yang selanjutnya adalah pemanfaatan. Ini tadi yang terkait pergerakan ekonomi di wilayah kita dengan adanya kegiatan kita berkebudayaan ini. Itu tadi yang selalu akan bisa menggerakkan roda ekonomi kita. Terkadang memang menjadi lucu, yang bisa menggerakkan ekonomi justru anggarannya sedikit, yang tidak menggerakkan ekonomi masyarakat kenyataannya juga anggarannya banyak. Tapi ya itulah sistem penganggaran kita di pemerintahan. Dan yang terakhir itu pilar dari Perda ini, pemajuan kebudayaan kita ini adalah pembinaan. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita dalam hal melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan berkesenian kita laksanakan, walaupun memang dengan segala keterbatasan yang ada. Selanjutnya, partisipasi masyarakat kita secara umum dalam pemajuan kebudayaan. Ini sebenarnya di dalam Perda ini sudah mengatur adanya forum kebudayaan, forum budaya. Misalnya kalau Bapak Ibu baca secara spesifik di situ, itu ada istilah forum budaya. Forum budaya ini kan unsurnya banyak, dari pemerintah, pendidik, stakeholder yang lain. Pokoknya semua yang terlibat dibolehkan, bahkan sangat didukung di dalam Perda ini. Semua pihak itu boleh terlibat. Nah, keterlibatan itu setidaknya ikut andil dalam pelestarian budaya kita. Misalnya, setidak-tidaknya mungkin kalau kita punya forum, setidaknya kita tahu bahwa di sini ada objek, saya akan laporkan ke pemerintah. Sampai kita ada lelucon di kantor, kan ekonomi jauh pasapa kibur, kuburan-kuburan tua untuk didaftarkan. Oh iya, ada di sana. Karena kategori kita di sini itu ada objek cagar budaya dan objek yang diduga cagar budaya. Baru diakui sebagai cagar budaya kalau itu sudah terdaftar. Jadi jangan salah paham ya Bapak Ibu. Mereka tuh tahu makan cagar budaya ya, bahasanya nih mesti raya. Itu cagar budaya sebenarnya kalau dilihat syarat-syaratnya terpenuhi. Tetapi secara aturan main belum kita akui secara regulasi karena belum pernah ada penetapan bahwa itu masuk cagar budaya ditetapkan. Memang resikonya ketika kita menetapkan satu objek menjadi cagar budaya, pemerintah wajib membina, mengongkosi atau mengembangkan cagar budaya itu untuk masyarakat. Tetapi kan ini kan kita berproses. Perda ini baru lahir tahun 2021, alhamdulillah sudah banyak kemajuan kalau dilihat step-stepnya. Ada kemajuan bahwa kita tidak hanya stagnan, kita bergerak dengan dasar Perda ini. Kita bisa memaksakan keadaan dalam hal ini adalah kebijakan dalam tanda kutip untuk lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Seperti tadi yang dijanjikan oleh Pak Kadis, beliau paham betul bahwa kegiatan berkebudayaan kita itu bisa menggerakkan roda ekonomi kita. Perda ini memang mengatur hal-hal seperti itu. Baik, kita masuk ke sekolah. Bagaimana keterlibatan sekolah dalam pemajuan kebudayaan kita yang tercantum di dalam Perda ini? Secara eksplisit sebenarnya di dalam pasal 31 itu secara jelas menyatakan bahwa peranata pendidikan itu benar-benar ikut berperan andil melakukan pendidikan dan pengenalan budaya sejak dini. Ibaratnya ini oleh Pak Guru dan anak kisi boleh. Kotanya ini kisi boleh. Nah, sekarang diakui perubahan sosial kita di masyarakat dengan adanya media sosial itu bergeser Bapak Ibu. Ini rasanya dulu kan kita berbahasa Buddhis itu masih enak didengar dulu di sekolah, mereka anak besogi. Coba di kota-kota sekarang banyak anak-anak lebih suka berbahasa Indonesia. Kalau kita melihat di Jawa Timur, misalnya di kota Surabaya, saya tahu betul karena saya punya ponakan di sekolah di sana. Dia punya program sehari berbahasa Jawa. Dia pilih hari Jumat dari komponen satu sekolah itu mulai dari satpamnya sampai seluruh stakeholder yang ada di dalam sekolah itu berbahasa Jawa. Karena mereka sudah paham betul bahwa bahasa Jawa itu mulai punah, terkikis oleh bahasa asing dan bahasa Indonesia sendiri. Mereka sudah tidak paham bahasa ibunya. Sehingga sekolah-sekolah di sekitaran kota Surabaya itu mereka punya program Perdanya berbahasa Jawa sehari dalam seminggu.
Jadi dia pilih 1 hari full, di sana dia berbahasa daerah. Kenapa ini dilakukan? Mereka sadar bahwa kalau ada sehari berbahasa Inggris di sekolah, kenapa kita tidak punya program sehari berbahasa daerah di sekolah? Nah, kita ini penjaga budaya. Kalau kita biarkan, akan hilang budaya itu. Kalau Bapak Ibu lihat perkembangan kebudayaan di Malaysia, kita selalu mengambil perbandingan Malaysia karena kita ibaratnya punya akar budaya dan rumpun yang mirip. Di Malaysia itu bahasa Melayu yang secara konstitusinya mereka mengatakan bahwa bahasa kebangsaan itu sudah mulai terkikis. Mereka tinggalkan bahasa Melayu, mereka menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina. Jadi kalau survei di sana, kalau tidak salah terakhir itu hanya sekitar 20% lebih sedikit siswanya paham bahasa Melayu. Padahal secara jelas-jelas di sana bahasa konstitusinya adalah bahasa Melayu. Tetapi memang untung baiknya kita di Indonesia, seluruh stakeholder Indonesia itu baik di level pemerintahan, pendidikan dan sifatnya formal itu sudah diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia sehingga lebih terjaga. Kalau di Malaysia tidak, mereka lebih plural, mereka lebih membuka peluang, tapi akhirnya di kemudian hari bahasa yang digunakan di level pendidikan, pemerintahan mereka menggunakan justru bukan lebih banyak bahasa Melayu. Alhamdulillahnya kita tidak, tetapi dilihat kondisi hari ini ada kecenderungan ke sana, akan hilang itu bahasa daerah. Data kita juga kalau dilihat di level nasional sudah kan banyak bahasa-bahasa daerah yang mulai punah. Tetapi kembali lagi sebenarnya saya perdebatan dengan teman-teman itu katanya budaya itu kan terus berkembang. Oke, saya setuju. Tapi setidaknya kita mencoba mempertahankan yang sudah ada. Kan ya, Anda juga tidak rugi kalau kita mempertahankan bahasa Bugis itu sebagai bahasa ibunda. Kita lihat banyak daerah memang akhirnya salah satu contoh adalah Malaysia, mereka mulai kehilangan identitas terutama kebahasaannya. Dan ini kita di PRD ini mengamanatkan salah satu budaya yang dipertahankan itu adalah budaya bahasa, berbicara, budaya kita itu menggunakan bahasa daerah bisa dilakukan. Nah, sekolah di sini punya keterlibatan untuk mengembangkan itu. Kalau tadi yang saya cerita soal berbahasa daerah di 1 hari misalnya dan 1 minggu, walaupun hari ini belum terlalu dibutuhkan ya, tapi saya berpikir ke depan itu akan dibutuhkan. Setidaknya pada hari ini kita tetap bisa mengimbangkan budaya-budaya lokal kita di sekolah masing-masing. Misalnya tetap dengan rutin melakukan kegiatan berkesenian gitu ya. Perda ini mengatur Bapak Ibu, itu dibolehkan bahkan diwajibkan di sekolah untuk melakukan itu. Nah, sekolah punya kewajiban untuk mengintegrasikan bagaimana dia dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu tetap memasukkan basis budaya lokal di dalamnya. Saya masih ingat dulu, saya tidak tahu ya kurikulum hari ini kan kurikulum Merdeka kemarin kan ada amanat itu, integrasi terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat. Itu bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berkebudayaan. Silakan Bapak Ibu nanti akan mengembangkannya seperti apa di sekolah masing-masing. Itu Perda ini memberikan peluang-peluang itu. Dan tugas dinas pendidikan itu melakukan pembinaan hal itu. Misalnya ada permainan tradisional yang tadi dicerita itu, ayo kita lakukan. Kalau perlu kita lakukan pertandingan hal-hal seperti itu supaya lebih dikenal. Walaupun akhirnya memang banyak permainan tradisional itu muncul di belakang, misalnya permainan yang kami Tigawa dengan pada Macuke. Saya tidak salah itu Macuke itu sudah diakui DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Padahal ini bisa materi acara. Tapi kalau ditelusuri siapa yang mengakui itu justru di Jawa. Yang namanya makalinding bisa makada. Apakah layak untuk kita akui atau bagaimana? Kalau memang kita mau mengakui hal-hal seperti itu, lakukan pembinaan di sana di sekolah. Kita bikin permainan begitu, perlombaan terkait dengan permainan tradisional yang betul-betul yang kita akui. Dan terakhir, mungkin yang paling sering kita lakukan adalah kita setelah melakukan festival lomba seni
Nah ini memang rutin kita lakukan, dan alhamdulillah dengan begitu secara tidak langsung sekolah ikut melakukan pembinaan di sekolahnya masing-masing. Jadi sebelum saya naik di sini saya berpikir tadi, nah lebih paham nih kayak guru gue ya tentang pembinaan kebudayaan daripada kita di sini, karena mereka adalah waktu ujung tombak di sekolah. Kita di sini hanya tahunya sebagian kecil, tapi yang menjadi ujung tombak adalah bapak ibu di sekolah. Saya memang menjadi 3 tahun terakhir ini saya memperhatikan memang kalau basicnya kepala sekolahnya orang berkesenian, suka seni, insya Allah ke bawahnya itu akan banyak kegiatan kebudayaan di dalamnya. Tetapi ada sekolah juga mungkin karena basicnya kepala sekolahnya tidak terlalu senang dengan acara-acara seperti ini, itu juga berpengaruh. Nah, disinilah sebenarnya peran kita Bapak Ibu guru untuk mendorong itu juga kepada kepala sekolah kita. Ayo kita lakukan, kita punya aturan begini-begini, tolong didukung. Harapannya seperti itu. Baik. Apa tugas guru? Walaupun tadi kita sudah singgung sebelumnya, setidaknya kita bisa katakan ya setidaknya ada 3 lah berdasarkan perda ini. Guru itu dalam konsep peranata sosial itu peranata pendidikan setidaknya pertama menjadi agen pelestari budaya di sekolah. Seperti yang Bapak Ibu lakukan hari ini, mungkin setelah pelatihan ini bisa mengajarkan juga kepada murid-muridnya di sekolah. Kemudian setidaknya guru itu bisa melakukan pengembangan kurikulum seni. Dan yang ketiga adalah ini yang paling harus kita lakukan Bapak Ibu dokumentasi dan pengenalan. Setidaknya upload di sosial media Bapak Ibu, tidak ada salahnya. Setidaknya di kemudian hari kalau mati ini kan anak pemerintah agama lalu ini maka dekor foto lama GSD mereka sudah melakukan pelestari budaya di sekolah kita. Jadi kedepannya dengan adanya perda ini kita punya status kuat untuk melakukan hal-hal tindakan-tindakan seperti ini yang harusnya dilakukan di sekolah. Nah, kemudian pertanyaannya apa sih dukungan pemerintah dalam hal ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan misalnya? Tentu Bapak Ibu seperti hari ini kan ada insentif. Ini kan maksudnya kita melakukan kegiatan begini kan dengan menggunakan anggaran pemerintah daerah. Dengan dukungan itu, jadi pemerintah daerah sebenarnya punya kewajiban secara langsung dan tidak langsung untuk ikut terlibat dalam pemajuan kebudayaan. Itu sudah amanat konstitusi kita. Kemudian sebenarnya kita sudah lakukan walaupun skalanya kecil, itu memberikan apresiasi kepada pelestari budaya kita. Contoh mungkin anak-anak kita kalau ikut setidak-tidaknya diberikan penghargaan bahwa oh iya, walaupun saya selalu protes di bawah, kenapa sih hadiahnya tidak dikasih dalam bentuk penghargaan uang gitu sebagai pengganti transportasinya atau anak-anak kalau ikut kegiatan. Tapi ya sudahlah, mungkin karena kita punya anggaran yang terbatas ya seperti itu. Misalnya apa dukungan pemerintah yang lain? Oke, kita melakukan kesenian kecapi, pemerintah ya belikan dong peralatannya, fasilitasi kegiatan di sekolah untuk berkesenian itu apapun bentuknya sebagai bentuk dukungan. Kemudian sekolah juga bisa membuat mitra strategisnya. Bahkan dalam perda ini diatur kalau ada Bapak Ibu kenal perusahaan atau pihak asing, tapi kalau itu saya tidak kurang setuju, yang ingin mengembangkan kebudayaan di sekolah Bapak Ibu, mereka mau sponsori silakan. Itu di perda ini diperbolehkan. Walaupun mungkin akhirnya kita harus saling berkoordinasi, karena itu pasti akan sifatnya dicatat sebagai aset sekolah, aset perda. Dan yang tadi itu juga dukungan pemerintah ini kalau ada Bapak Ibu ingin membentuk forum budaya silahkan. Forum budaya itu kalau misalnya Bapak Ibu punya kelompok masyarakat yang punya atensi terhadap kesenian, ayo lakukan komunikasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, saya punya forum ini, kita bisa melakukan ini. Boleh nggak dibantu anggarannya? Silahkan. Tapi ya saya tidak menjamin karena anggaran itu kan selalu jadi terbatas. Tidak pernah saya ingat anggaran itu cukup. Baik. Nah
Nah sekarang dengan adanya Perda ini, apa sebenarnya tantangan yang kita hadapi? Ada beberapa yang bisa kita lihat, misalnya sumber daya manusia kita tidak pernah cukup. Di lingkup dinas saja yang mungkin ya, yang sangat concern terhadap kebudayaan itu tidak banyak. Itu sumber daya. Kemudian kurangnya pelatihan kegiatan-kegiatan seperti ini, karena terkadang di sekolah guru kesenian itu terkadang juga tidak tersedia siapa yang itu. Makanya pemerintah itu tantangannya ini adalah yang kita lakukan hari ini, bagaimana memperbanyak orang yang dilatih berkesenian ini, terutama kecapi ini, supaya nanti bisa ditularkan. Walaupun memang kembali tadi yang saya cerita tadi bahwa saya inginnya itu termasuk gambus juga, karena gambus itu sudah terdaftar milik kita. Kalau ini belum. Dan tantangan lain itu sebenarnya berkesenian di sekolah itu kan waktunya sangat terbatas. Saya tanya ibu, seminggu itu berapa kali sih pelajaran kesenian? 2 jam dalam seminggu. Ya kadang-kadang tidak ada. Nah sebenarnya kalau mau kita bisa sisipkan semua di mata pelajaran yang lain, bagaimana kita berkesenian itu, berkebudayaan ini. Misalnya mungkin beberapa petunjuk di sekolah itu menggunakan bahasa daerah. Itu kan sebenarnya berkebudayaan itu tidak fokus pada menggunakan musik. Tadi saya sampaikan mungkin berbahasa, atau mungkin beberapa pembelajaran di sekolah. Kalau kita sih masih mending ya, beberapa sekolah bahkan interaksinya dengan murid masih menggunakan bahasa daerah, kan masih ada. Beberapa wilayah itu kasihan mungkin anak sekolahnya belum terlalu lancar berbahasa Indonesia, kita masih interaksinya lebih banyak, dan itu alhamdulillah dari sisi budaya itu masih bisa kita anggap bahwa wilayah itu masih bisa mempertahankan budaya bahasanya. Nah memang dari tantangan-tantangan ini kan solusinya ya paling mendorong komunikasi lintas sektoral untuk memperkuat sumber daya ini. Ya sebenarnya solusi holistik seperti ini kan sebenarnya kita tahu semua. Lebih baiklah setidaknya kita sudah tahu penyakit kita tahu obatnya, tinggal kita mau bergerak atau tidak. Di lingkup pemerintahan kami juga tahu, tetapi perlu dipahami bahwa kembali lagi terkadang sumber daya manusia dan anggaran kita juga terbatas. Baik, apa rekomendasi untuk aksi bersama kita yang bisa kita lihat dengan dasar di Perda ini? Saya coba tadi malam memetakan. Ini kalau saya lihat dari sisi pemerintah, pastilah menyediakan fasilitas program kegiatan seperti ini yang terus berkelanjutan untuk pendidik dan komunitas budaya seperti sanggar yang hadir ini. Walaupun sebenarnya sanggar itu kayaknya sanggar yang di sekolah ya, belum ada sanggar di luar. Kedua, setidaknya kepala sekolah di sekolah itu merancang dan mengimplementasikan program budaya yang terintegrasi di lingkungan sekolahnya. Guru secara langsung, secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam kegiatan materi pembelajarannya sehari-hari. Saya tidak paham ini bagaimana caranya, tapi saya yakin dan percaya bahwa ibu di sekolah itu bisa melakukan. Kemudian mekanisme penegakan terhadap sanksi ini mungkin agak sulit ya, karena kita sanksi apa kita juga tidak tahu seperti apa ini. Tetapi satu hal yang pasti bahwa seluruh stakeholder itu punya diminta atau tidak diminta itu seharusnya bisa ikut melakukan pelestarian kebudayaan. Jadi kalau di Perda itu bahasanya seperti itu, walaupun sebenarnya ya interpretasinya bisa bermacam-macam. Dan yang terakhir penutup, saya rasa sudah setengah jam lebih ya, belum. Mungkin peraturan daerah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kekayaan budaya kita di Wajo. Jadi itu komitmen awalnya kita. Nah sekarang tugas kita bagaimana membumikan Perda ini di level peranata pendidikan kita supaya bisa lebih manfaatnya lebih bisa kita rasakan di kedepannya.
Terima kasih. Itu sebenarnya yang sebatas itu saja ini yang saya sampaikan. Saya berharap kalau masih diizinkan waktu oleh moderator, saya berharap justru ajang saat ini, saya berharap Bapak Ibu menyampaikan unek-unek Bapak Ibu terhadap kegiatan berkebudayaan kita di sekolah supaya menjadi catatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar nantinya kita punya bahan apa sih yang bisa kita lakukan. Hari ini dilakukan penyusunan rencana RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dan besok kalau saya masih diberi kesempatan oleh pemateri, besok itu ada kita akan bicara tentang IPK. Ada yang tahu IPK? Indeks prestasi kumulatif atau indeks pemberantasan korupsi? Tidak, ya. IPK kita yang kita maksud hari ini adalah indeks pemajuan kebudayaan. Oke, indeks pemajuan kebudayaan kita bicarakan besok. Tetapi indeks IPK ini terkait dengan perda ini, terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Jadi IPK ini adalah bagaimana cara menghitungnya budaya Wajo itu maju atau tidak. Tetapi tidak, kita nanti hanya bicara bahwa ada hitungan seperti ini. Ada hitungan seperti ini, tidak ada kewajiban bagi Bapak Ibu secara langsung untuk mengetahui, tetapi itu bisa Bapak Ibu ketahui bahwa kondisi IPK kita di Kabupaten Wajo seperti apa. Jadi kalau Bapak Ibu tahu dokumen Dinas Pendidikan, bidang kebudayaan punya indikator menaikkan IPK. Pemda punya indikator IPK yang berlaku indikator itu seluruh Indonesia. IPK itu terdiri dari 7 dimensi dan 31 indikator. 31 indikator itu yang mana bisa kita intervensi supaya Kabupaten Wajo bisa setidaknya sesuai rata-rata provinsi. Karena kita datanya per tahun 2023 kita di bawah rata-rata provinsi. Cuma datanya sih tidak tahu apakah kita di bawah rata-rata nasional. Tetapi insya Allah besok kalau masih diberi kesempatan untuk memberikan materi IPK, kita akan bahas indeks prestasi kumulatif, indeks pemajuan kebudayaan, bukan indeks pembangunan kebudayaan ya, karena ada yang selalu bolak-balikan indeks pemajuan kebudayaan. Saya rasa demikian. Kalau diizinkan Ibu Moderator, apakah kita bisa melakukan diskusi atau tidak dengan waktu yang tersedia, atau kita masuk ke sesi berikutnya? Nanti kalau ada diskusi besok kita lakukan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber. Untuk selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Siapa tahu di antara kita ada yang ingin bertanya